Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Tiana Firawanti. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas seputar metode penelitian kualitatif. Nah, apa sih metode penelitian kualitatif? Nah, metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme atau interpretif. Nah, hal tersebut karena metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang sesuatu realitas atau fenomena atau gejala. Nah, dalam paradigma ini, realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Nah, paradigma yang demikianlah disebut paradigma post-positivisme. Nah, selain itu, metode penelitian kualitatif sering juga disebut sebagai metode naturalistik. Kenapa? Nah, karena metode kualitatif sering digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Selanjutnya, dalam penelitian kualitatif, instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Nah, sehingga peneliti haruslah memiliki ilmu yang luas, wawasan yang luas. Nah, maka peneliti akan mampu bertanya, menganalisis, mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Biasanya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi atau gabungan. Misalnya, bisa gabungan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, kemudian data yang diperoleh cenderung data kualitatif. Analisis datanya bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif bersifat memahami makna, memahami keunikan, lalu mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. Menurut Creswell pada tahun 2012, penelitian kualitatif dibagi menjadi 5 macam. Ada fenomenologis, ada grounded theory, ada etnografi desain, ada studi kasus, dan yang terakhir ada narrative research. Nah, dari 5 macam tersebut, di sini saya akan fokus membahas mengenai etnografi desain. Nah, lalu apa sih etnografi? Etnografi merupakan suatu bidang penelitian ilmiah yang sering digunakan dalam ilmu sosial, terutamanya dalam bidang antropologi dan beberapa cabang sosiologi. Nah, biasanya peneliti mengkaji mengenai kebiasaan atau kebudayaan masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan di masyarakatnya, adat istiadatnya, lalu seninya, hukum yang berlakunya, atau bahkan mengenai bahasa yang digunakan di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, lalu apa sih ciri-ciri dari penelitian etnografi? Nah, yang pertama, penelitian etnografi ini memiliki ciri-ciri umum, yaitu deskripsi etnografi sepenuhnya disusun sesuai pengalaman dan pandangan warga pribumi, maka peneliti tidak memiliki hak dan wewenang untuk memberikan suatu pandangan pribadi. Nah, karena data yang disusunnya itu harus sesuai dengan pandangan dan pengalaman dari warga pribumi tersebut. Kemudian,
peneliti haruslah tinggal di lapangan. Nah, untuk belajar mengenai budaya yang akan ditelitinya, budaya yang akan dikajinya. Nah, karena dalam desain etnografi ini, peneliti tidak bisa mendapatkan data dari pihak lain. Kemudian, pengambilan data akan menggunakan observasi terlibat dan wawancara mendalam. Nah, observasi terlibat di sini yaitu peneliti harus terjun langsung ke lapangan. Peneliti harus terjun dalam kebiasaan atau kebudayaan masyarakat yang akan ditelitinya. Analisis datanya bersifat holistik atau menyeluruh. Nah, artinya menghubungkan suatu fenomena kebudayaan dengan fenomena kebudayaan yang lainnya, atau bahkan menghubungkan suatu konsep dengan konsep yang lainnya. Selanjutnya, ada ciri-ciri khusus dalam penelitian etnografi. Pertama, sumber data bersifat alamiah. Nah, artinya sumber data sesuai dengan apa yang ada di lingkungan yang akan ditelitinya. Yang kedua, bersifat deskriptif. Nah, jadi pemberian dari sumber data. Nah, saat peneliti berada di lapangan, peneliti harus bertingkah laku seperti masyarakat yang ditelitinya. Nah, sebagai bentuk adaptasi antara peneliti dengan masyarakat tersebut. Selanjutnya, mempunyai pervasive sampling dalam pengumpulan datanya. Jadi, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengumpulkan data. Kemudian, peneliti merupakan instrumen terpenting. Nah, lalu data yang digunakan bisa berupa data kualitatif ataupun data kuantitatif. Lalu, studi kasus untuk memahami bentuk-bentuk tertentu. Nah, menggunakan studi kasus karena penelitian dilakukan secara mendetail dan mendalam. Nah, titik berat perhatian hanya pada pandangan emik, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, yang terakhir, data dan informasi haruslah diperoleh dari tangan pertama. Nah, setelah kita membahas mengenai ciri-ciri dari penelitian etnografi, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari penelitian etnografi. Yang pertama ada kelebihan dari penelitian etnografi. Pertama, menghasilkan pemahaman yang mendalam. Nah, karena yang dicari adalah untuk mengetahui suatu makna yang terkandung dari hal yang nampak tersebut. Lalu, tingkat validasinya itu tinggi. Nah, karena data atau informasi yang diperoleh oleh peneliti berasal dari tangan pertama atau sumber utama. Lalu menghasilkan suatu deskripsi yang kaya akan informasi. Nah, karena ketika melakukan penelitian, peneliti akan mengetahui nih, mengapa sih hal-hal tersebut bisa seperti ini, mengapa sih bisa seperti itu. Nah, sehingga akan menghasilkan deskripsi yang kaya akan informasi. Lalu, peneliti itu akan berinteraksi secara langsung dengan yang diteliti. Nah, kemudian akan membantu kemampuan berinteraksi peneliti tersebut. Nah, setelah kita membahas beberapa kelebihan dari penelitian etnografi,
Ada juga loh kekurangan dari penelitian etnografi. Pertama, menuntut peneliti dari seseorang yang memiliki latar pengetahuan yang kuat. Nah, misalnya, saya akan meneliti suatu kebudayaan tertentu. Nah, maka saya sebagai peneliti haruslah memiliki latar pengetahuan yang kuat mengenai kebudayaan tersebut. Nah, sehingga kita mampu membandingkan, memahami, serta mengaitkan antara fenomena kebudayaan yang muncul pada saat penelitian dengan fenomena kebudayaan yang ada di tempat lain. Nah, selanjutnya, perspektif kajian mungkin dipengaruhi oleh kecenderungan budaya peneliti. Nah, karena mungkin saja nih, peneliti akan mengkaji atau akan melakukan sebuah penelitian di budaya yang berbeda dengan budaya peneliti itu sendiri. Selanjutnya, membutuhkan waktu yang cenderung sangat lama untuk meneliti. Nah, hal tersebut dikarenakan agar peneliti itu bisa mendapatkan sesuatu yang sangat komprehensif mengenai suatu kebudayaan ataupun kebiasaan dari masyarakat tersebut. Kemudian, pengaruh budaya yang diteliti akan mempengaruhi psikologis peneliti. Nah, hal tersebut bisa saja terjadi karena peneliti akan beradaptasi dengan suatu budaya yang baru. Tetapi lambat laun peneliti akan bisa beradaptasi. Dan selanjutnya, peneliti yang tidak memiliki kemampuan bersosialisasi kemungkinan akan mengalami penolakan. Nah, sehingga peneliti haruslah seseorang yang memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik. Nah, hal tersebut bisa membantu peneliti dalam beradaptasi. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.